Hujan, karya autor Neneng Susanti. Episode ke-40. Selamat mendengarkan. Air benar-benar terlelap dengan memegang tangan Hujan. Semua kembali normal sampai kelas pertama selesai. Hujan berusaha tak mempedulikan saat ada saja menyindirnya secara tak langsung. Apalagi ia tahu persis ada satu temannya memang masih berstatuskan kekasih suaminya, dan ada dua yang sudah menjadi mantan Air. Bangun, bisik Hujan saat dosen sudah keluar dari kelas. Tak ada sahutan. Pemuda itu benar-benar bagi orang pingsan saat tertidur. Lu emang gak ada kuliah hari ini? Tanyanya masih berbisik. Drama Air dan Hujan dalam kelas tentu membuat sebagian mahasiswa menjadi riuh. Yang jomblo meronta-ronta dan yang memiliki pasangan tentu menjadi uring-uringan. Semua orang tahu jika Air tak pernah melakukan hal semanis ini pada saat berpacaran. Mengantar kekasihnya sampai kelas sembari merangkul bahu, itu adalah batas maksimal yang ditekankan oleh Air. Hampir 15 menit, akhirnya pemuda itu membuka matanya. Wajahnya seperti bayi tak berdosa, meski ia sudah melakukan kesalahan hari ini. Jika mungkin mahasiswa lain yang berbuat, entah hukuman apa yang akan diberikan. Kok sepi? Tanyanya polos. Udah selesai, saut Hujan. Ia mencoba melepas genggaman suaminya karena merasa kram dan sakit. 3 jam dalam posisi yang sama, tentu kini hanya rasa nyeri yang ia rasakan. Kok cepet? Ucapnya sambil merenggangkan otot. Lu gak kuliah? Udah siang nih. Enggak tanggung. Lu ada kelas lagi gak? Tanya Air. Ada 2 jam lagi, jawab Hujan ketus. Air tersenyum penuh arti. Otaknya langsung tak beres dan tiba-tiba konslet saat tahu masih ada 2 jam waktu yang dimiliki istrinya. Lumayan, cukuplah 2 jam. Apa yang cukup? Tanya Hujan bingung saat tangannya ditarik oleh sang suami. Banyak pasang mata melihat Air dan Hujan yang tergesa menuju parkiran. Salah satunya ada Bumi. Adiknya itu sampai mengernyitkan dahinya. Kak, panggil si anak tengah yang memiliki sifat tenang dan tak banyak tingkah. Air dan Hujan refleks menoleh. Mau kemana? Tanya Bumi. Urusan suami istri. Anak bawah gak boleh tahu. Jawab Air langsung pergi lagi. Pasangan muda itu kini sudah ada dalam mobil mewah milik Hujan, pemberian mahar dari sang suami. Hujan tak banyak bicara, meski segudang tanya hinggap di kepalanya. Ia hanya menurut dan ikut, entah kemana ia akan dibawa saat ini. Sebuah bengkel yang terlihat nampak ramai, disinilah mereka berada. Air mendudukkan sang istri di salah satu sofa dalam ruangan di lantai 2. Sedangkan Air dan seorang pria yang mungkin seumuran dengan Langit sedang berdiskusi setelah orang itu memberikan beberapa kertas dan map. Keduanya nampak serius, apalagi saat Air menyalakan laptopnya di atas meja kaca. Ia hanya sesekali menjawab, karena selebihnya hanya mendengar penuturan orang tersebut. Tak ada raut wajah menggemaskan atau senyum menggoda seperti biasanya. Jadi ini, sisi lain dari dirinya. Nampak tenang dan dewasa, jauh dari sikap manja dan konyol. Hujan terus memperhatikan sikap lain suaminya, hal yang baru ia lihat selama mengenal sosok Air dalam hidupnya. Air kali ini memposisikan diri sebagai seorang atasan yang sedang menerima laporan dari karyawan yang mengelola bengkelnya. Di umurnya yang muda, ia memang sudah memiliki berbagai usaha kecil. Yuk, ajak Air tiba-tiba yang membuat lamunan Hujan buyar seketika. Udah, tanya gadis itu. Udah, ayo cepetan Rengeknya lagi yang mulai pada sifat aslinya. Kemana? Main-main air hujan, kita basah-basahan. Episode ke-41. Selamat mendengarkan. Main-main air hujan, kita basah-basahan. Gadis itu diam sejenak, lalu menoleh ke arah jendela besar tepat di sisi ia berdiri saat ini. Cerah, gak hujan, gumamnya bingung. Gak usah banyak mikir, timpal Air yang langsung menarik tangan sang istri. Keduanya turun ke lantai bawah, sebelum pergi Air berpamitan pada pria tadi, dan beberapa orang lain yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kakak pulang ya, ucapnya sedikit berteriak. Sip kak bos, hati-hati kak, awas nabrak. Air yang tadinya tersenyum dan mengangguk langsung mendengus kesal. Tapi perubahan sikapnya itu justru mengundang gelak tawa yang lainnya. Manisnya.
Hujan menarik tangan air saat sampai di depan mobilnya, membuat langkah pemuda tinggi itu berhenti lalu menoleh. "Apa?" tanya air. "Lapar, makan yuk," ajak gadis itu dengan senyum kecil di ujung bibirnya. "Jangan senyum-senyum," ketus air yang membuat Hujan bingung dan aneh. "Kenapa? Senyum kan ibadah," ucap Hujan. "Lu yang senyum, gue yang luber," timpalnya yang dengan cepat langsung mencium pipi kiri sang istri. "Gue mau ibadah yang lain aja, boleh?" bisiknya. Hujan yang sedikit peka langsung mendorong tubuh air hingga pemuda itu mundur 2 langkah sambil tertawa. Niat hati ingin mengulang rasa yang sama harus air urungkan karena Hujan mengeluh lapar, meski itu hanya sebuah alasan. Gadis itu tak ingin bolos di kelas keduanya karena ia tak percaya saat air merayunya akan melakukan hal yang menyenangkan itu dengan cepat. "Mau makan apa?" tanya Hujan pada suaminya yang masih memeluknya dari samping. Sikap manjanya sudah kembali jika sedang berdua. Air yang sedari tadi sudah meletakkan dagunya di atas bahu sang istri hanya menggeleng. "Gak mau makan?" tanya Hujan lagi. "Mau itu," gemunya pelan. "Apa?" Hujan berpura-pura tak tahu. "Abis dari sini ya?" pintanya setelah menarik kepalanya dari ceruk leher Hujan. "Gue masih ada kelas, Ay," ujar Hujan dengan alasan yang sama sambil sibuk memilih menu makan siang mereka. Setelah memesan makanan pada pelayan, obrolan pun kembali berlanjut. "Besok lagi kuliahnya." "Ay, gue paling gak suka jam belajar gue diganggu, paham?" ucap Hujan tegas tak ingin dibantah. Ambisinya untuk sukses karena ia sadar betapa lelahnya ia berjuang sampai ke detik ini membuat ia selalu fokus dalam belajar. Air hanya mendengus kesal, rasa lapar tak ia rasakan sama sekali, padahal perutnya belum terisi apapun sedari bangun tidur. "Buka mulut lu," titah Hujan pada suaminya yang menekuk wajah tampannya. "Gak mau." "Tadi pagi gak sarapan kan?" tanya gadis itu yang dibalas anggukan kepala. "Ayo makan dulu," ucap Hujan dengan tangan memegang sendok di hadapan mulut air. Pemuda itu menurut. Ia menikmati makanan yang disodorkan gadis halalnya itu. Hujan menyuapinya dengan rasa sabar luar biasa. Ia sedikit paham jika Air adalah tipe orang yang tak akan mengerti jika diperlakukan dengan keras. Menghadapinya tak bisa dengan emosi, justru sebaliknya. Semakin lembut kita menyentuh hati pria itu, tentu semakin mudah hatinya luluh. Jadi tak salah jika ia tumbuh menjadi anak yang begitu manja, karena kedua orang tuanya tak pernah menarik urat saat berbicara dengan si sulung, terutama papanya. Pria dewasa itu akan merangkul anak kesayangannya sambil mengobrol, memberikan perumpamaan yang lucu, tapi mudah untuk dipahami, karena ada candaan di sela obrolan mereka. Usai makan siang, keduanya kembali ke kampus. Tinggal 20 menit, waktu yang dimiliki Hujan sebelum kelas keduanya dimulai. "Nanti gue jemput ya," ucap Air setelah mobil berhenti. "Iya. Gue mau ke kantor papa, ada mama di sana," izin Air pada sang istri. Ia tak pernah menunggu Hujan bertanya karena ia akan memberitahunya lebih dulu. "Ada apa?" "Kangen lah, gue sama mama," jawab Air. Hujan hanya tersenyum simpul. Ia tahu jika suaminya itu tak pernah jauh dari orang tuanya. "Ya udah, hati-hati di jalan ya," pesan Hujan sambil membuka seat belt. "Tunggu, Jan." "Apalagi sih, Ay?" "Sini bibirnya, gue cium dulu,"